kenapa ampunan Allah terjadi kepada ayahku melalui tanganmu? Maka seseorang yang hebat mulia ini berkata, wahai anakku, akulah nabimu, utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak ini heran dan bertanya lagi, wahai Nabiullah, kenapa engkau memberikan syafaat kepada ayahku? Padahal ayahku ahli maksiat, ayahku ahli mungkarat. Ada apa syafaatmu terjadi kepada ayahku? Maka Rasulullah itu menjawab dalam mimpi itu, karena walaupun ayahmu ahli maksiat, walaupun ayahmu ahli mungkarat, tetapi selama hidupnya menanamkan rasa rindu kepadaku, selama hidupnya selalu menanam rasa cinta kepadaku. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wa li 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirul muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Jemaah para sidang Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah sampai saat ini Allah selalu memberikan kenikmatan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat umur, nikmat kesempatan yang tak semua orang memiliki kesempatan. Mereka sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Mereka sibuk dengan urusan dunianya masing-masing. Mereka sibuk dengan hiburannya masing-masing. Dan alhamdulillah kita di sini semua Allah sibukkan untuk menjadi hamba dan menghambakan diri kepadanya, yakni sholat Jumat secara berjemaah. Dan hal ini patut kita selalu syukuri kepada Allah dengan cara untuk selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, setelah kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah sebagai bentuk tasyakuran kepadanya, maka Allah menginginkan kepada kita untuk selalu menanam rasa cinta kepadanya, untuk selalu menanam rasa rindu kepadanya. Siapakah dia? Adalah utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat ada pujian kepada Allah, disitulah diiringi dengan salawat kepada baginda Nabi. Kenapa sebabnya jemaah sekalian rahimakumullah? Karena ibadahnya seorang hamba itu tidak akan diterima kalau bukan melalui Rasulullah. Hajatnya seseorang itu tidak akan dikabulkan oleh Allah kalau bukan melalui Rasulullah. Bahkan
ampunan Allah terjadi kepada hambanya, ridhonya Allah terjadi kepada hambanya, rahmatnya Allah terjadi kepada hambanya, itu karena sebab melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana peristiwa itu terjadi kepada seorang ayah yang ahli maksiat, ayah yang ahli mungkarat. Suatu hari ayah yang ahli maksiat itu hendak kepergian jauh, Pak. Maka ayah ahli maksiat ini mengajak anaknya untuk mendampinginya. Di tengah jalan ayah ini meninggal dunia sebelum sampai kepada tujuan yang dia tuju. Maka apa yang terjadi? Karena ayah ahli maksiat ini mati dengan keadaan su'ul khatimah, mati yang sangat mengerikan. Bahkan nampak su'ul khatimahnya, perubahan wujudnya berubah dari bentuk asalnya. Yang awalnya ayah yang ahli maksiat ini ganteng, gagah, putih, pada saat sakratul maut mencabutnya, dia berubah drastis menjadi manusia yang menjijikkan, hitam jelek tak karuan. Maka anak ini bingung untuk diurus jenazahnya ini seorang diri, tak mungkin. Mau minta bantuan kepada orang yang ada di sekitarnya, malu anak ini karena aibnya begitu besarnya keluarganya. Akhirnya anak ini merenung, berpikir bagaimana caranya untuk mengurus jenazah ayahnya ini. Hingga anak ini kelelahan dan ketiduran. Di dalam mimpi itu, anak ini berjumpa dengan seorang yang sangat tampan sekali, ganteng, dia bercahaya. Maka seseorang yang mulia itu menghampiri ayahnya, lalu mengusap wajahnya. Seketika itu, ayah yang jelek, ayah yang menjijikkan itu berubah menjadi orang yang bercahaya, seakan-akan kecepretan dengan cahayanya orang yang mengusap tadi itu. Lalu anak di dalam mimpi ini heran, lalu bertanya, "Wahai Tuan, siapakah gerangan engkau, wahai Tuan? Kenapa ampunan Allah terjadi kepada ayahku melalui tanganmu?" Maka seseorang yang hebat mulia ini berkata, "Wahai anakku, akulah nabimu, utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Anak ini heran dan bertanya lagi, "Wahai Nabiullah, kenapa engkau memberikan syafaat kepada ayahku? Padahal ayahku ahli maksiat, ayahku ahli mungkarat. Ada apa syafaatmu terjadi kepada ayahku?" Maka Rasulullah itu menjawab dalam mimpi itu, "Karena walaupun ayahmu ahli maksiat, walaupun ayahmu ahli mungkarat, tetapi selama hidupnya menanamkan rasa rindu kepadaku, selama hidupnya selalu menanam rasa cinta kepadaku, berselawat kepadaku, dan cinta senang ketika diceritakan tentang kisah-kisahku. Oleh karena itu syafaatku aku simpan untuk aku berikan kepada ayahmu, dan saat ini Allah perintahkan untuk aku berikan syafaatku terhadap ayahmu." Jemaah sekalian rahimakumullah, inilah bukti bahwa sholawat, rasa rindu kepada Rasulullah itu membuat hasil ridha maghfirah Allah itu turun kepada hambanya. Artinya ampunan Allah kepada hambanya itu tergantung hambanya sejauh mana dia cinta kepada utusannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kualitas takwah kita kepada Allah sebagai bentuk tasyukuran kepadanya, dan bersolawatlah kepada Nabi, menjalankan syariatnya sebagai bentuk rasa cinta kepadanya. Niscaya kita semua akan menjadi manusia yang hidup bahagia, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ana wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu wasami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim.